Kalau ngomongin soal jualan online, pasti kita pengen dong produk yang kita upload itu langsung muncul di halaman pertama. Dan nggak cuma di halaman pertama, tapi juga produk kita tuh muncul di paling atas halaman pertama. Tapi gimana caranya nih? Soalnya banyak banget yang komen di channel YouTube gue dan di sosmed gue pada bilang, kok kenapa ketika gue upload produk gue ini nggak muncul di halaman pencarian, atau nggak muncul nih produknya, gimana mau dicari sama customer dan gimana mau dibeli kalau nggak muncul. Untuk produk kita muncul di paling atas, ya siapa sih yang nggak mau gitu loh produk kita muncul di paling atas, karena udah pasti langsung ke highlight dan si customer ini bisa langsung beli produk yang kita jual karena ada di paling atas, udah langsung ke highlight gitu loh. Cuman kalau misalnya produk kita mau muncul di paling atas, itu nggak mungkin dan nggak mungkin banget ya. Itu cuman sebatas upload produk aja. Tentu aja ada beberapa trik yang harus kita gunakan atau kita praktekkan supaya produk kita ini yang baru di-upload bisa muncul di halaman pertama dan di paling atas. Tapi catatan penting, ini semua butuh proses dan nggak ada yang instan ya. Gue nggak pernah bilang ada yang instan. Kalau yang instan itu nggak mungkin terjadi kecuali kalian itu melakukan hal-hal buruk ya, hal-hal negatif. Itu mungkin bisa, tapi ya bisa di take down produknya. Cuman di sini gue mau kasih kalian gimana caranya biar, atau mungkin lebih tepatnya step by stepnya, supaya produk kita tuh bisa muncul di halaman atas. Kok, apakah iklan itu diperlukan supaya produk kita muncul di paling atas? Tentu aja iklan itu diperlukan ya, kalau misalnya produk kita mau muncul di paling atas. Tapi itu kan secara non-organik, dimana kita ngelakuin iklan, kita keluarin budget marketing supaya produk kita tuh ada tulisan ads atau iklannya dan muncul di halaman pertama. Itu pun kalau misalnya mau muncul di halaman pertama, kemungkinan besar kita harus mengeluarkan budget marketing yang lumayan besar. Tapi di sini gue mau kasih kalian gimana caranya supaya melalui organik, tapi kita bisa perlahan-lahan tapi pasti muncul di paling atas produknya. So, jadi di sini gue mau kasih tahu kalian 4 step, dan ini step by step ya, supaya produk kita tuh bisa muncul di paling atas. Dan gue berharap kalian ikutin step by stepnya. Jangan di skip-skip karena ini bakal penting banget supaya toko kalian ini bisa mendapatkan penjualan yang oke banget dari produk-produk yang bisa muncul di halaman pertama. So, jadi step 1, kenali produk jualanmu dan berikan judul yang on point. Tentu aja ketika kita upload produk, itu udah sering banget gue bahas di channel YouTube gue, di video-video gue, untuk kita menemukan produk yang tepat dan on point. Ketika kita upload produk baru, kita harus pikirin nih judul yang bener-bener emang dicari sama customer tuh seperti apa. Kita research supaya ketika kita memasukkan judul yang tepat, perlahan-lahan algoritma mulai nge-push produk yang kita jual yang baru di-upload nih, dan lama-lama muncul di halaman ke depan. Dan bisa-bisa ada di halaman page 1 ujung-ujungnya. So, jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau produknya ada di halaman pertama atau muncul di halaman paling atas, itu udah pasti harus memikirkan judul yang on point. Ingat ya, judul yang on point. Karena banyak banget seller yang gue perhatiin, banyak memakai judul-judul yang tidak dicari sama calon customer atau buyer, atau menggunakan judul-judul yang sebenarnya nggak relate atau nggak relevan dengan produk yang dijual. Jadi ujung-ujungnya tuh percuma, karena produknya nggak sesuai dengan judulnya, jadi nggak bakal kena nih, nggak bakal dapat buyer teman-teman. Dan ingat kata-kata gue tadi, pakailah judul yang dicari sama calon customer, bukan judul sesuka hati kita atau yang menurut kita itu bagus. Jadi itu beda banget ya. Kita kan jualan produk, butuh yang namanya produk kita tuh dicari sama customer, bukan sesuka hati kita memasang judul. Ingat ya. Sekarang kita masuk ke step kedua, tapi sebelum itu teman-teman, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian, karena ya bisa dibilang bentuk support kalian terhadap channel ini, supaya gue terus bisa memberikan video-video edukasi dan pengalaman-pengalaman gue mengenai digital bisnis atau jualan online, apapun itu yang berhubungan dengan digital, dan semoga dapat membantu pengalaman kalian juga. Jadi, like dulu ya video ini teman-teman. Yuk, like dulu. Gue tunggu sampai 3 detik. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih sudah like. Kita masuk ke step nomor 2. Jadi di step nomor 2, fokus kepada produk tersebut. Ingat gak, gue pernah ngebahas mengenai caranya supaya gimana kita bisa memfokuskan produk yang kita jual dan menjadi hero produk kita. Tapi di sini kan kita bukan lagi ngomongin hero produk, tapi kita lebih memfokuskan kepada produk yang bener-bener mau kita buat supaya dia ada di halaman paling atas, atau di halaman terdepan, atau di halaman pertama. So, jadi kita harus fokus kepada produk tersebut. Kita fokus untuk nge-push produk tersebut nih, dari segala bentuk marketing campaign yang kita buat. Bisa dari iklan juga, atau mungkin kita nge-push dari berbagai macam promosi, dari promosi yang kita buat maupun promosi yang disediakan oleh marketplace, kita ikut promosinya. Kita fokus untuk nge-build produk tersebut, ini perlahan-lahan mulai dapetin traffic yang banyak. Ingat teman-teman, kalau gue tuh lebih suka memfokuskan untuk mendapatkan traffic yang banyak dibandingkan penjualan. Kenapa? Kalau misalnya traffic yang datang itu udah banyak, udah pasti bisa jadi penjualan. Dan ketika traffic udah banyak, kita udah tahu bahwa produk ini tuh berhasil mendapatkan traffic yang banyak.
Dan kita akan jauh lebih mudah untuk ngelakuin promosi-promosi atau marketing plan ke depannya gimana. Walaupun trafficnya rendah tapi dapat konversi, cuman akan sangat disayangkan ya kalau misalnya trafficnya itu rendah. Gue lebih suka traffic gede, pasti dari traffic gede tersebut akan mendapatkan konversi atau penjualan. Jadi fokuslah kepada traffic yang didapatkan. Apalagi kalau misalnya kalian ingin muncul di halaman pertama tuh. Karena biasanya di halaman pertama itu trafficnya gede-gedean. Kalau misalnya yang di halaman paling belakang itu trafficnya sangat-sangat kecil, bahkan bisa cuma 0 traffic doang. Step nomor 3, manfaatkan video. Video produk. Entah video produk di dalam produk tersebut yang kita upload kan bisa kita masukin video produk, ataupun kita memanfaatkan video di luar dari produk. Video di luar dari produk tuh apa? Kita bisa manfaatin kalau misalnya Tokopedia video, Shopee video, atau kita bisa manfaatkan sosial media, TikTok, Instagram Reels. Nah, gunanya apa? Banyak sekali seller, bener-bener banyak sekali seller yang gak memanfaatkan video atau sosial media. Sedangkan masyarakat Indonesia itu sekarang udah punya aplikasi tersebut dan udah terbiasa banget untuk menonton short video atau video pendek dengan bentuk portrait, bentuk kamera HP ya. Nah, kalau misalnya kita nggak memanfaatkan konten untuk membuat video untuk bertujuan mendapatkan traffic, untuk membranding atau meningkatkan awareness toko atau produk yang kita jual, ini bakal sulit banget apalagi buat seller baru atau mungkin produk-produk baru ya. Karena kita sekarang itu persaingannya udah makin banyak, udah makin ketat. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak memanfaatkan sosial media maupun aplikasi fitur-fitur di dalam marketplace seperti Tokopedia video, Shopee video, ini kalian akan mendapatkan traffic jadi lebih sulit. Gue bisa bilang banyak banget seller yang masih nggak aware mengenai hal ini. Karena kebanyakan seller marketplace itu maunya berfokusnya jualan di marketplace-nya aja. Itu nggak memanfaatkan sosial media. Ingat teman-teman, di dalam dunia digital business, itu tuh ada namanya digital marketing juga. Ada yang namanya sosial media. Jadi ada banyak sekali aktivitas digital di luar dari marketplace atau e-commerce. Itu bisa manfaatin sosial media, website, apapun itu. Jadi bener-bener kalau misalnya kalian mau terjun di dalam bisnis digital, manfaatkanlah hal-hal tersebut. Jangan lupa teman-teman. Jadi emang tujuannya apa sih ketika kita membuat short video? Nanti kita bisa ujung-ujungnya call to action atau membuat audiens yang melihat itu tahu bahwa kita punya toko loh di Tokopedia misalnya, atau kita punya toko nih di Shopee, atau kalau misalnya mau ngelakuin pembelanjaan bisa langsung ke Shopee atau Tokopedia. Jadi manfaatkanlah video-video tersebut atau konten-konten tersebut untuk mendapatkan engagement dan traffic supaya ujung-ujungnya bisa beli ke toko kamu. Jadi teman-teman harus open minded, jangan sampai berfokusnya kepada marketplace-nya aja. Ingat, ada sosial media dan aktivitas digital lainnya. Step 4, maintain selama 1-2 bulan. Akan ada titik di mana produk kamu ini perlahan-lahan mulai naik. Day by day mulai naik nih produknya. Mulai dapet traffic, mulai ada yang nanya, mulai ada yang beli. Lama-lama ini mulai naik. Tapi ingat, ketika produk tersebut udah mulai naik, mungkin saja produkmu ini udah muncul di halaman terdepan. Mungkin tadinya di page 20 jadi di page 10, atau mungkin di page 5, atau mungkin udah di page 1 nih. Tapi ingat teman-teman, kita tuh harus nge-maintain produk tersebut yang ada di page-page pertama atau page-page yang udah mulai naik supaya nggak turun. Karena ingat, kompetitor itu makin banyak dan mungkin ada yang lebih berani untuk mengiklan atau mungkin sudah ngelakuin hal-hal yang tadi gue sebutkan, sehingga perlahan mereka juga ada di page pertama. Ketika kalian tidak melakukan aktivitas yang tadi gue sebutkan dari step 1, 2, dan 3, lama-lama produk kamu ini juga bisa turun. Kalau misalnya turun, disitulah titik dimana kita bakal stres banget. Produk kita lama-lama udah mulai nggak ada yang lirik dan nggak ada yang beli karena mulai turun nih trafficnya. Jadi caranya gimana supaya kita tetap memaintain produk yang kita jual selama 1-2 bulan tetap ada di paling atas. Tetap kalian ngelakuin aktivitas yang tadi gue bilang, step 1, 2, dan 3, dan kalian maintain berulang-ulang dan jangan pernah bosen. Karena kita maunya produk tersebut exist itu lama banget di page pertama. Jadi kita benar-benar harus dipikirin nih supaya ya ada terus di paling atas. Terkecuali memang produknya itu udah downtrend ya. Seperti gue bilang, produk tersebut udah mulai banyak yang kompetitornya udah pada jual atau mungkin udah banting-bantingan harga sehingga perlahan-lahan mulai turun. Tapi kalau misalnya nggak downtrend, ini sayang banget kalau misalnya kalian nggak maintain selama 1-2 bulan. Apakah cuma 1-2 bulan? Nggak juga. Tergantung, bisa 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Pokoknya di maintain terus-menerus dan berulang-ulang dengan cara step 1, 2, dan 3 yang tadi gue sebutkan. Ingat ya teman-teman ya, gue bukannya nggak bilang untuk nggak boleh iklan. Iklan itu harus dan penting banget untuk iklan. Seperti yang gue bilang, brand besar pun tetap iklan sampai hari ini. Jadi masa kalian nggak mau iklan? Iklan itu tetap harus, tapi ingat, ada baiknya teman-teman untuk mendapatkan iklan yang bagus dan juga organik yang bagus.
sehingga dia bisa jadi kolaborasi menjadi satu algoritma supaya jadi mantep banget orderannya. Dan tentu saja algoritmanya akan nge-push produk kamu itu di halaman pertama. Jadi manfaatkan iklan dan nggak iklan juga, jadi supaya ini benar-benar oke lah. Jadi iklan mah tetap harus iklan. Cuman ingat, ada beberapa hal yang harus kalian pikirkan di luar dari iklan. Jadi nggak selalu soal iklan, teman-teman. Oke guys, itu adalah 4 step yang harus kalian lakukan. Ingat teman-teman, jangan sampai stepnya ada yang kelewat atau ke-skip, atau mungkin ada yang kelongkap, atau mungkin ada yang ketukar. Karena step by step yang tadi gue sebutkan, memang udah urutannya. Kalau misalnya ada pendapat yang berbeda mengenai stepnya, silahkan. Karena ini pendapat publik, ini tapi works di gue atau berfungsi di gue. Ketika gue menggunakan step ini bener-bener berfungsi dengan baik. Kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman dari orang lain yang berbeda dari gue, ya boleh-boleh aja, fine-fine aja. Karena kan di sini gue bersifatnya sharing ke teman-teman, dan teman-teman boleh ikutin, boleh juga enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya ide, masih kebingungan, gimana sih ini kok produk gue nggak muncul-muncul? Nah, ini bisa jadi referensi video gue buat teman-teman di sini, ngebantu teman-teman untuk supaya jadi tahu lah, biar produknya bisa muncul di paling atas. Jadi sebenarnya produk kalian tuh bukan yang nggak muncul di halaman ya teman-teman ya, tapi lebih tepatnya banyak sekali seller yang jualan online, banyak juga kompetitor, banyak juga mungkin seller-seller lain yang menjual produk yang kamu jual, sehingga perlahan mulai ketimpa. Apalagi kalau misalnya kalian baru upload produk baru. Mungkin produk kalian tuh ada di page yang belakang banget, mungkin page 20, 30, bahkan 50. Sehingga bukan yang nggak muncul, tapi karena baru banget di-upload, jadi adanya page belakang. Justru gue seneng banget kalau misalnya teman-teman di sini menonton video gue, karena bisa dibilang kalian jadi mendapatkan insight baru, dan kalian tahu nih apa yang harus gue lakukan supaya produk gue tuh bisa muncul di paling atas, atau supaya ketika gue iklan gue harus ngapain, ketika gue jualan online harus ngapain. Makanya di sini gue ngebantu kalian melalui video seperti ini, teman-teman. Tapi gue tidak menyombongkan diri ya, teman-teman ya. Di sini kan gue bersifatnya sharing. Kita semua teman, kita semua di sini dapat diskusi. Gue juga suka bacain komen-komen kalian, itu seru banget. Beberapa tips dari kalian. Jadi ya, di sini open welcome. Kalian mau komen apapun silahkan, kita diskusi bareng biar teman-teman di sini juga semuanya pada belajar. Tentu saja gue akan support kalian dalam bentuk digital. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang mau join grup Telegram gue silahkan join. Linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya ada yang mau beli soal digital course gua, kelas online gua, bisa ke desti.store/riogandhi, dimana kalian bisa melihat beberapa course yang mungkin relate dengan kalian yang kalian butuhkan. Bisa cek tuh ya di desti.store/riogandhi. Dan sekali lagi, yang mau tahu soal kelas offline gua, webinar, atau bedah toko, atau informasi mengenai hal-hal lainnya mengenai jualan online, dan ini bersifatnya bisnis, itu bisa ke nomor ini, ke nomor itu ya, untuk mengetahui informasi-informasi mengenai webinar, kelas offline, dan sebagainya. Jadi bisa ke nomor tersebut. Dan itu hanya WA only, nggak bisa telepon. Dan ini hanya untuk yang serius-serius aja. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kalian mendapatkan insight baru dan pengalaman baru. Riogandhi, peace out.